Halo teman-teman, kenalin nama aku Oka Sinta Sekar Kirana dengan NRP 0121194005 kali 38 dari kelas metode pengukuran instrumen B, Departemen Kimia, Institut Teknologi 10 November. Kali ini aku bakal jelasin tentang elektroda pembanding. Jadi, apa sih elektroda pembanding? Elektroda pembanding adalah elektroda yang digunakan untuk mengukur potensial yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi di elektroda kerja. Jadi, di dalam elektroda kerja itu terjadi yang namanya reaksi oksidasi dan reduksi, sehingga menghasilkan muatan. Nah, dari muatan itulah muncul atau timbul potensial yang dapat kita ukur. Adapun syarat-syarat dari elektroda pembanding, yaitu harga potensial setengah sel yang diketahui. Lalu kemudian stabil, potensialnya konstan, reversible. Reversible di sini maksudnya adalah elektroda pembanding ini dapat digunakan sebagai katoda maupun anoda. Jika elektroda pembanding berperan sebagai anoda, maka dia akan mengalami yang namanya reaksi oksidasi. Sedangkan jika elektroda pembanding berperan sebagai katoda, maka dia akan mengalami yang namanya reaksi reduksi. Elektroda pembanding tidak bereaksi terhadap komposisi larutan yang diuji, sehingga dia bersifat inert. Selanjutnya, elektroda pembanding ini dibagi menjadi dua, yaitu ada elektroda pembanding primer dan elektroda pembanding sekunder. Untuk elektroda pembanding primer, ada yang namanya elektroda hidrogen standar. Lalu untuk elektroda pembanding sekunder, ada yang namanya elektroda Calomel atau elektroda Hg, Hg2Cl2, dan juga elektroda Ag, AgCl. Yuk sekarang kita bahas tentang elektroda pembanding primer. Jadi, elektroda hidrogen standar digunakan sebagai elektroda referensi saat menghitung potensial elektroda standar setengah sel. Potensial elektroda hidrogen standar adalah 0 volt pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Berikut merupakan konstruksi dari elektroda hidrogen standar. Jadi di sini terdapat hidrogen yang dihembuskan dengan tekanan 1 atmosfer. Selanjutnya terdapat logam penghantar yang dibuat dari lempengan logam platina yang dilapisi platina hitam. Nah, platina hitam dimaksudkan untuk memberi luas permukaan yang lebih besar, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat dan dapat kembali pada permukaan elektroda. Elektroda hidrogen ini dapat bertindak sebagai suatu katoda ataupun anoda bergantung pada setengah sel yang lain yang dihubungkan oleh jembatan garam. Jika elektroda hidrogen ini berfungsi sebagai anoda, maka dia akan dioksidasi menjadi ion hidrogen. Sedangkan jika dia berfungsi sebagai katoda, maka dia akan mengalami reduksi menghasilkan gas hidrogen. Selain itu, larutan di sini yang digunakan adalah larutan HCl sebesar 1 molar. Elektroda hidrogen standar, dan berikut merupakan notasi selnya. Elektroda hidrogen standar terdiri dari lempengan logam platina yang dilapisi platina hitam dalam larutan asam klorida dengan gas 1 molar dan dialiri gas hidrogen 1 atm. Dan berikut merupakan reaksi setengah selnya, yaitu di mana terjadi reduksi. Ion hidrogen berubah menjadi gas hidrogen dengan potensial selnya sebesar 0 volt. Potensial selnya sendiri bergantung pada konsentrasi ion hidrogen dan pada tekanan parsial gas hidrogen yang digunakan untuk menjenuhkan larutan. Selanjutnya yang kedua adalah elektroda pembanding sekunder. Potensial elektroda pembanding sekunder dihitung dengan membandingkan terhadap SHE, yaitu elektroda hidrogen standar. Elektroda pembanding sekunder mempunyai nilai potensial tertentu yang tergantung pada konsentrasi larutan dalam elektrodanya. Berikut merupakan konstruksi dari elektroda Calomel dan juga elektroda Ag-AgCl. Untuk elektroda Calomel terbuat dari tabung gelas atau plastik dengan panjang 5 hingga 15 cm dan diameter 0,5 hingga 1 cm. Kemudian terdapat pasta Hg, Hg2Cl2, dan pasta KCl
di dalam tabung yang lebih dalam. Dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil. Kontak elektroda ini dengan larutan dari setengah sel lainnya melalui penyekat yang terbuat dari porselen atau asbes berpori. Kemudian untuk elektroda Ag-AgCl, elektroda ini terdiri dari lempengan perak klorida yang dilapisi dengan perak, kemudian diisi oleh larutan jenuh yaitu KCl sebesar 3,5 molar. Elektroda kalomel atau Hg2Cl dan berikut merupakan notasi selnya. Elektroda kalomel ini terdiri dari merkuri klorida yang bersentuhan dengan merkuri dihubungkan dengan larutan kalium klorida jenuh melalui lubang kecil. Dan reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi, di mana lempengan perak klorida ini direduksi sehingga menghasilkan merkuri dan ion klorida. Untuk mengetahui E-selnya dapat kita hitung dengan persamaan Nernst, yaitu dengan rumus sebagai berikut. E-sel sama dengan E0 sel elektroda kalomel dikurangi mana R merupakan konstanta gas universal, T merupakan suhu dalam satuan Kelvin, N merupakan jumlah ion, F merupakan konstanta Faraday, dan Q merupakan koefisien antara produk dibagi dengan reaktan. Sehingga didapatkan E-sel sama dengan E0 sel elektroda kalomel dikurangi 0,0592 per jumlah ion dikali dengan koefisien reaksi produk dibagi dengan reaktan. Kita ketahui bahwa E0 sel elektroda kalomel ini bernilai sebesar 0,268 volt, sehingga kita masukkan ke persamaan dan didapatkan E-sel sama dengan 0,268 volt dikurangi 0,0592 per 2, di mana 2 ini berasal dari muatan elektron yang ditransfer dikalikan dengan log konsentrasi Cl- kuadrat. Karena di sini koefisien dari Cl- adalah 2 sehingga kita kuadratkan. Potensial sel elektroda kalomel bergantung pada konsentrasi larutan kalium kloridanya. Pada saat yang digunakan adalah larutan kalium klorida jenuh, maka potensial elektrodanya adalah positif 0,244 volt. Sedangkan jika digunakan larutan kalium klorida sebesar 1 molar, maka potensial elektrodanya adalah positif 0,268 volt. Selanjutnya ada elektroda Ag-AgCl, dan berikut merupakan notasi selnya. Elektroda Ag-AgCl terdiri dari perak yang bersentuhan dengan lapisan perak klorida pada larutan kalium klorida jenuh dan larutan perak klorida. Berikut merupakan reaksi setengah selnya, di mana pada elektroda ini terjadi proses reduksi. Padatan perak klorida direduksi sehingga menghasilkan padatan perak dan ion Cl-. Untuk E-selnya juga dapat dihitung melalui persamaan Nernst, di mana E-sel sama dengan E0 sel elektroda Ag-AgCl dikurangi RT per NF ln Q. R merupakan konstanta gas universal, T merupakan suhu dalam satuan Kelvin, N merupakan jumlah elektron yang ditransfer, F merupakan konstanta Faraday, dan Q merupakan koefisien reaksi antara produk per reaktan. Didapatkan E-sel sama dengan E0 sel elektroda Ag-AgCl dikurangi 0,0592 per N ln Q. Kita ketahui bahwa E0 sel elektroda Ag-AgCl ini adalah sebesar 0,222 volt.
Sehingga kita masukkan ke persamaan reaksi dan didapatkan E sel sama dengan 0,222 volt dikurangi 0,0592 Ln konsentrasi Cl-. Elektron yang ditransferkan pada reaksi ini adalah sebesar 1 elektron. Kita dapatkan persamaan E sel sama dengan positif 0,222 volt dikurangi 0,0592 per N, di mana N-nya ini sama dengan 1 karena elektron yang ditransferkan hanyalah 1 elektron. Kemudian dikalikan dengan Ln, koefisien reaksi antara produk per reaktan. Di sini produknya merupakan Cl- dan Ag. Namun yang dihitung hanyalah Cl- karena koefisien aktivitas dari padatan sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Potensial sel elektroda Ag AgCl bergantung pada konsentrasi larutan kalium klorida yang digunakan. Jika digunakan larutan KCl jenuh, maka potensial elektrodanya adalah positif 0,197 volt. Jika larutan yang digunakan adalah KCl dengan konsentrasi 3,5 molar, maka potensial elektrodanya adalah sebesar positif 0,205 volt. Itulah tadi penjelasan mengenai elektroda pembanding. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan semoga dapat bertemu di video selanjutnya. Dadah!